Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad faza al-muttaqun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal bunyanil wahid yasuddu ba'duhum ba'dha. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul karim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masyarakat memiliki dua wajah. Satu wajah damai, dalam sosiologi disebut wajah konsensus. Yang kedua adalah wajah konflik. Akan terus menerus sejarah berjalan beriringan, kadang muncul konflik, kadang muncul damai. Islam mendorong kepada kita untuk hidup senantiasa dalam keadaan damai. Kenapa? Karena dalam kedamaian itu terjadi minimal menekan terjadinya kriminalitas, kezaliman satu dengan yang lain. Di dalam damai itu ada produktivitas, ada aktivitas yang lebih leluasa untuk memproduksi, melahirkan sesuatu. Oleh karena itu Islam tegas mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, berselisih sehingga menimbulkan konflik. Sebab apa? Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Karena itu akan melahirkan sebuah petaka yang besar, menciptakan sebuah kekisruhan yang nyata. Karena itu faslihu baina akhwaikum. Kalau diantara kalian berkonflik, maka orang ketiga, pihak ketiga hadir untuk mendamaikan dari pihak-pihak yang berkonflik. Bahkan ketika ada pihak yang betul-betul tidak mau damai, bahkan pihak itu boleh untuk kemudian disingkirkan agar terjadi sebuah perdamaian. Bapak dan saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, beliau katakan, ana akhbirukum bi afdhalah min darajati shalah wasyam wassadaqah. Wahai para sahabat, apakah engkau mau aku kasih sesuatu amalan yang lebih tinggi derajatnya daripada sholat, wasyam puasa, wasadaqah zakat? Padahal di dalam hadis yang lain ditegaskan bahwa ukuran keimanan umat Islam itu ada di dalam sholat. Sholatnya baik, imannya baik, tegak agamanya. Sholatnya buruk, imannya jelek, maka runtuh agamanya. Tetapi ada satu amalan, ada satu aktivitas yang lebih tinggi pahalanya, derajatnya daripada sholat, puasa maupun zakat. Qalu bala, baik ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, qala islahu dati bainikum, datil bain, mendamaikan orang yang sedang berkonflik, mendamaikan dari orang yang sedang bertengkar. Hadirin Bapak dan Saudara jamaah Jumat rahimakumullah, inilah prinsip Islam. Maka Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang
mengusung kedamaian, agama yang memperjuangkan hidup dalam konsensus. Kalau toh kemudian ada konflik, terpaksa itu dilakukan dalam rangka menuju kepada damai. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, dari rasa damai inilah kemudian akan ada amal ma'ruf yang lebih kondusif suasananya. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana membangun sebuah damai. Kita mengenal ada namanya ukhuwah insaniyah dalam konteks manusia sebagai sebuah potensi, yang kemudian ada yang mengatakan insya basariyah. Bedanya kalau ukhuwah insaniyah itu adalah manusia dalam konteks potensial, kalau basariyah manusia dalam konteks fisiknya. Ada ukhuwah diniyah, persaudaraan berbasis agama, khususnya dalam konteks kita adalah ukhuwah Islamiyah. Ada juga ukhuwah watoniyah, meskipun sejarah lahirnya ukhuwah watoniyah yang kemudian ada sebuah premis mengatakan yang sangat populer, hubul waton minal iman, cinta kepada tanah air bagian daripada iman. Ini bukan hadis ya. Ini justru muncul pada saat penetrasi yang dilakukan oleh Inggris dan Mesir, Inggris dan Perancis pada masa-masa penjajahan di mana kekhalifahan itu masih kokoh. Oleh karena itu muncullah framing ini dalam rangka untuk membangun solidaritas sosial berbasis kepada tanah air. Maka terkenallah pada saat itu istilah nasionalisme. Tetapi dari sisi yang lain, ini juga menjadi sesuatu yang baik dalam rangka untuk membangun ukhuwah. Karena bagaimanapun solidaritas sosial itu sebuah keniscayaan historis, di mana kelompok-kelompok akan kemudian berkumpul membangun solidaritas. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, seringkali muncul ungkapan terutama ketika menjelang pemilu bahwa Indonesia mau dibawa seperti Timur Tengah. Mereka yang mengatakan seperti ini sesungguhnya tidak memiliki data dan pengetahuan tentang masyarakat, tentang sejarah sosial manusia. Tentu berbeda antara Indonesia dengan Timur Tengah. Bapak dan saudara, ada dua bentuk solidaritas sosial, satu mekanik, yang kedua organik. Mekanik itu emosional berbasis kepada setidaknya misalnya dengan latar belakang etnis, dan ini bisa menimbulkan sebuah konflik setiap saat karena emosi dan militansi begitu kuat. Dan Timur Tengah dibangun dengan masyarakat yang mereka memiliki basis etnis yang begitu kuat, tidak sebagaimana Indonesia setelah kerajaan itu sudah mulai beruntuhan dan bersatu menjadi NKRI. Kita ingat di dalam sejarah Indonesia pada bulan Mei, akhir Mei awal Juni, lahirlah kemudian perdebatan tentang Pancasila. Ada Muhammad Yamin di sana oleh BPUPKI, ada Soekarno, ada Supomo. Kemudian muncul Piagam Jakarta 22 Juni, ditolak, hampir terjadi konflik, kemudian diselesaikan di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Diresmikan Pancasila sebagaimana sekarang dan diakui, disepakati oleh semua pihak. Ini soal dasar negara, soal ideologi dan menyangkut agama yang tidak ada yang lebih sensitif dari ini, tapi bisa selesai di Indonesia dengan begitu mudah. Kenapa? Karena karakter masyarakat Indonesia adalah punya karakter damai. Idul Fitri, saling silaturahmi, itu membentuk budaya damai. Ada istilah orang Jawa, orang mangan ngumpul, itu merupakan sebuah bangunan konstruksi dari semangat, spirit, dan karakter damai. Ini yang barangkali berbeda misalnya dengan Timur Tengah. Bapak dan saudara rahimakumullah, di Indonesia yang kedua dimanjakan oleh Allah. Orang marah, konflik itu biasanya persoalan resources, persoalan ketidakadanya kesejahteraan. Mereka lapar kemudian berkonflik. Tapi ketika terjadi seringkali kekisruhan di Indonesia, itu hanya di perkotaan, di kampung-kampung, di desa tidak. Mereka cukup menanam padi, mereka cukup menanam
singkong, mereka bisa makan karena alam kita di Indonesia memanjakan buat kita. Beda dengan misalnya Hong Kong, kerja kerasnya beda, kemudian Singapura kerja kerasnya beda, karena memang kita dimanjakan oleh alam, relatif tidak terjadi konflik yang begitu mendalam. Bapak dan saudara rahimakumullah, tentu ada plusnya, tapi juga ada tantangannya di sini. Kemudian inilah yang menyebabkan kita begitu damai. Lalu yang ketiga adalah karena kita memiliki agama Islam, semua agama wajib ada di Indonesia. Maksudnya seluruh penduduk Indonesia wajib beragama, dan kebetulan Allah anugerahi mayoritas adalah beragama Islam yang lebih mengutamakan damai, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Tetapi juga harus kita sadari ada tantangan yang cukup serius. Apa tantangan yang seringkali merusak perdamaian ini, yang merusak ukhuwah Islamiyah kita, yang merusak ukhuwah wataniyah kita? Yang pertama adalah ketika masyarakat miskin dan terlalu miskin, potensi untuk menciptakan konflik itu besar. Di Indonesia ada 26 juta manusia yang pendapatannya per hari di bawah 19.000, pendapatannya per bulan di bawah 550.000. Ini soal kesejahteraan. Kalau kemudian banyak orang maling motor, kriminalitas terjadi di mana-mana karena kemiskinan ini. Lebih dari 100 juta orang pendapatannya di bawah 50.000 per hari, dan ini mesti diselesaikan. Yang kedua soal keadilan. Maka i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah. Dengan adil itu ada ketakwaan. Bagian daripada ketakwaan adalah hilangnya kriminalitas atau minimnya kriminalitas. Jadi Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adil. Bila mereka yang memiliki otoritas, bila stakeholder itu selalu berdiri tegak dengan keadilannya, adil secara politik, adil secara ekonomi, adil secara sosial, maka potensi konflik itu sangat bisa diminimalisir. Bapak dan saudara rahimakumullah, dalam bidang hukum misalnya, ketika urusan pidana maupun perdata berhadapan antara orang yang kaya raya dengan orang miskin, biasanya orang miskin dikalahkan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bisa menjadi benih daripada konflik. Soal ekonomi, 1% orang di Indonesia menguasai 50% kekayaan di negeri ini. 10% menguasai 77% kekayaan di negeri ini. 23% kekayaan di negeri ini diperebutkan oleh 90%. Mereka orang miskin yang belum bayar pajak dikejar-kejar, mereka orang kaya yang super kaya belum bayar pajak dinegosiasi. Ini seringkali terjadi. Hadirin Bapak dan saudara rahimakumullah, faktor ketidakadilan inilah yang setiap saat bisa menjadi trigger terjadinya sebuah konflik. Dan yang ketiga, faktor dan menjadi tantangan kita adalah provokator. Bapak dan saudara rahimakumullah, provokator di tingkat bawah mudah diatasi dan mudah dibaca. Provokator di tingkat elit sulit. Hampir semua konflik di Indonesia, konflik serius, itu sifatnya tidak natural. Ada trigger, kemudian dibakar, lalu dirawat konflik itu. Dan ini terus menerus. Bapak dan saudara rahimakumullah, ada konflik, siapa pemasok senjatanya di situ, bagaimana dengan munculnya anggaran terus menerus dan sebagainya. Ini juga seperti tidak natural. Potensi konflik ada, tetapi ketika konflik itu terjadi, dibesarkan dan kemudian dirawat. Kita ingat sebuah teori dramaturgi yang dilahirkan oleh Erwin Goffman. Ada panggung depan, panggung belakang. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, ada teori Linus-Pauling, the function of social conflict. Konflik itu sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pragmatis kelompok-kelompok tertentu. Dan provokatornya itu adalah elit.
Di Semarang pernah ada sekian motor setiap hari dibakar. Ada mobil setiap hari di tempat yang berbeda kebakar. Dan sampai hari ini tidak ketahuan siapa sesungguhnya yang membakar itu, siapa pelakunya. Kurang apa aparat kita untuk melacak itu? Sangat mudah, di semua tempat ada CCTV. Kenapa sampai tidak terbongkar? Itu berarti permainan para ilmu. Kenapa seringkali muncul musiman orang gila, tapi berada di beberapa tempat, objeknya sama, ustadz, imam, kiai, ulama, guru, pengasuh pesantren ditusuk. Yang menusuk orang gila di beberapa tempat dan musim. Kadang musim itu muncul, satu ketika musim itu tidak ada lagi. Itu adalah kerja-kerja profesional oleh kelompok-kelompok ini. Inilah yang disebut dengan the function of social conflict. Konflik sengaja dibuat, dirawat oleh kelompok tertentu dalam rangka untuk intimidasi, dalam rangka untuk bernegosiasi, dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan yang pragmatis. Umat Islam perlu waspada bahwa itu adalah bagian daripada sebuah permainan di tingkat elit. Dan ini sering terus terjadi dalam kondisi-kondisi tertentu. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, biasanya muncul ketika mau penyusunan kabinet, biasanya muncul mau pemilu, biasanya muncul ketika ada gesekan di tingkat elit. Konteks seperti ini seringkali melahirkan sebuah konflik. Tetapi umat Islam memang perlu sangat waspada. Bahkan konflik agama sekalipun yang pernah muncul, itu pun ada pihak-pihak yang mencoba untuk merawat, karena itu berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan pendapatan, berkaitan dengan bisnis yang berada di belakang itu semua, yaitu panggung belakang, backstage. Sementara di front stage kita coba melihat seolah-olah konflik itu natural. Tidak. Hadirin bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Islam mengajarkan kepada kita untuk damai fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika terjadi konflik, jangan kita terlibat dalam konflik. Tetapi tidak berarti kemudian kita tidak kritis. Dalam Islam amal ma'ruf nahi munkar kewajiban. Berbuat yang konstruktif wajib, tetapi mencegah terjadinya destruktif itu juga tidak kalah wajibnya. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Maka kita perlu mengambil sebuah peran untuk mengkritisi, mengambil sebuah peran untuk melakukan, mengingatkan kepada mereka. Jangan sampai kita diam. Diam itu bisa dosa. Ketika kita melihat kemungkaran, kita biarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa i'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat sadaqallahu alazim. Hadirin sebagai penutup kampus, dunia akademik, para dosen dan para peneliti adalah lingkungan yang sangat orisinil dan sangat ikhlas. Yang inilah yang dimohonkan, diharapkan, ada ekspektasi kepada mereka untuk senantiasa mengawal agar masyarakat, bangsa dan negara berjalan sesuai dengan rute cita-cita kemerdekaan pada hari pada kita. Kalau sudah kampus runtuh, kita tidak bisa berharap lagi kepada yang lain. Kalau kampus tidak kritis, kita tidak bisa berharap kepada yang lain. Dunia akademik inilah yang masih waras, masih sehat dan senantiasa terus-menerus menjaga kewarasan dan kesehatannya dalam berpikir, dalam bertindak, di dalam mengawal cita-cita bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa ini membuat kita makin optimis dan menguatkan kita untuk membangun masa depan bangsa yang jauh lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا بلدتنا بلدة طيبة وربا غفورا اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة وربا غفورا اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة وربا غفورا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.